Oke, kita langsung menuju ke Mas Hanta. Kalau hasil survei Mas Hanta mengcapture soal kepercayaan publik terhadap pemerintahan itu seperti apa, Mas Hanta? Ya, Vita, memang kalau kita baca trennya ada tren penurunan dibandingkan pada bulan Juni Juli di survei-survei Poltreking maupun berbagai macam lembaga survei kredibel yang bisa paling tidak dipertanggungjawabkan hasilnya ada sampai 80%. Nah, di survei kami terakhir di angka 76,2%. Artinya memang ada tren penurunan. Nah, penurunan ini yang menarik menurut saya perlu kita diskusikan singkat adalah, meskipun tadi Valdo sempat menyinggung juga hubungannya secara elektabilitas, kemudian Mas Pipin juga tadi berkaitan dengan Mas Anies sebagai capres, maka yang paling penting menurut saya apakah ini ada korelasinya antara tingkat approval rating, tingkat kepercayaan atau tingkat kepuasan, biasanya tingkat kepercayaan itu lebih tinggi dari tingkat kepuasan pada pemerintah terhadap dinamika elektoral atau naik turunnya naik turunnya elektabilitas. Nah, kita tahu, saya ingin mengomentari ini kan statement dari Pak Anies Baswedan. Mas Anies adalah capres yang mengusung isu perubahan. Dan kita tahu perubahan tentu berdiametral dengan isu keberlanjutan. Nah, dua ini yang bertarung. Karena itu, kalau kita belas secara singkat, yang puas itu cenderung adalah menginginkan keberlanjutan. Yang tidak puas biasanya perubahan. Itu terjadi dalam pakem dinamika pemilu, pilpres sebelumnya juga. Seperti Pak SBY, Pak Jokowi, dan seterusnya. Nah, korelasinya begini. Begitu tingkat kepuasan kepada pemerintahan turun, maka kecenderungan yang naik ada Anies Baswedan. Sebaliknya, kalau tingkat kepuasan kepada pemerintah itu cenderung naik, yang tertekan elektabilitasnya Anies Baswedan. Dan kita bisa lihat Mas Anies itu relatif sulit naik di beberapa bulan terakhir itu, hanya di angka 20-an% karena elektabilitas Pak Jokowi, tingkat kepuasan pada Pak Jokowi relatif stabil. Nah, begitu turun, memang di survei kami Pak Anies ada kenaikan 6%. Di saat yang sama ada penurunan tingkat kepuasan kepada Pak Jokowi sekitar 3-5%. Jadi tidak ambruk banget begitu kira-kira. Nah, tetapi yang memang menarik, yang kedua adalah bagaimana dengan kandidat lain? Kalau itu adalah hubungannya dengan Pak Anies, dengan kandidat lain. Karena ternyata Anies Baswedan naik, Prabowo Subianto juga naik. Ganjar yang trennya cenderung turun. Ternyata kalau kita belah, pemilih yang puas itu memang terbelah antara Prabowo dan Ganjar. Kepada Prabowo itu sekitar 40%, kepada Ganjar 35%. Itu lebih banyak ceruknya. Sementara ceruk yang sekitar 14-15% yang tidak puas, itu terbagi juga kepada Anies Baswedan dan kepada Prabowo Subianto yang relatif imbang. Jadi Pak Prabowo memang mendapatkan dua ceruk sekaligus. Di yang tidak puas, karena sisa pemilih 2019 yang lalu, sebagian besar sudah pindah ke Anies Baswedan. Kemudian masih dapat sekarang yang pelan-pelan memakan basis pemilih Ganjar Pranowo. Dan itu juga terbaca, kalau kita cross tabulasi di hasil survei, pemilih Jokowi itu yang pemilih Ganjar itu diambil sedikit demi sedikit oleh pasangan Prabowo Gibran karena faktor Gibran. Jadi polanya adalah Anies itu potensi mengambil basis Prabowo, Prabowo mengambil potensi basis Ganjar, sementara Ganjar yang kesulitan dalam menyasar ceruk-ceruknya. Nah, karena itu saya kira ini mungkin bisa menjadi antisipasi ya, baik Bung Faldo maupun Bung Pipin. Dinamikanya akan ada mirip, meskipun hasilnya kita tidak tahu. Pemilu 2009 yang lalu. Di 2009 yang lalu itu ada yang mengusung perubahan di pasangan nomor 1 juga. Itu Bu Mega dan Prabowo, Mega Pro. Nomor 2 mengusung keberlanjutan, yaitu Pak SBY dan Budiono, yang kemudian menang dalam satu putaran, keberlanjutan dengan BLT-nya yang sangat sukses. Dan yang ketiga adalah Pak JK dan Wiranto. JK memang kesulitan posisi, dia bisa jalan dengan Pak SBY sehingga untuk mengambil basis perubahan sulit, untuk mengambil keberlanjutan sudah punya Pak SBY. Nah, sepertinya nasib Pak Ganjar itu berpotensi kalau tidak merubah strateginya seperti Pak JK. Jadi mereka juga bisa jalan antara Pak Jokowi, katakanlah Prabowo dan Ganjar yang hampir bersatu, ternyata juga bisa jalan. Jadi ada kemiripan. Karena itu kesimpulan sementaranya, saya ingin mengatakan bahwa bagi Mas Pipin, kalau berusaha membangun kemudian narasi maupun diukur dalam persepsi publik, kemudian tren elektabilitas, tren kepuasan kepada Pak Jokowi semakin turun, maka potensi Anies untuk masuk putaran kedua semakin besar. Nah,
Nah, itu bagi indikator Faldo, penurunan bagi itu seperti Pak apa, Prabowo, Mas Hanta? katakan dari pemerintah ya, bukan Ini harus Faldo, dijawab, Mas Hanta. tapi Mas Faldo juga pendukung Pak Prabowo tentunya. Nah, di sini kalau ternyata tingkat kepuasan kepada Pak Jokowi tinggi, maka ini berpotensi di Pak Prabowo semakin naik juga. Jadi kalau 2 putaran dalam konstelasi seperti ini, Prabowo dan Anies berpotensi maju. Tapi kalau tingkat kepuasan bisa Indikator naik penurunan itu apa, tiba-tiba Mas sangat Hanta? tinggi seperti Pak SBY 2009, ada potensi 2 putaran, tapi belum terlihat. Mas Hanta. Jadi saya kira satu lagi komentar saya, Gita, kenaikannya kenapa tidak terlalu tinggi? Saya melihat ada faktor ekonomi, adalah faktor yang paling signifikan menaik dan turunnya. Kedua baru faktor hukum. Tapi faktor hukum itu biasanya faktor hukum dan korupsi misalnya yang dialami oleh si kandidat. Ada turbulensi politik yang kuat, kemudian ada gempa politik, bahkan tsunami politik yang dialami oleh kandidat. Nah, kalau sekarang kan isunya sangat kencang, tapi di level elit sangat kuat. Sayangnya ini tidak terlalu kuat, Mas Pipin. Masuk ke relung dinamika masyarakat, relung hati masyarakat belum terlalu kuat. Oke, kita tangkap Penurunannya poinnya. Mas belum Hanta, kuat. sebelum Nah, sampai ke kalau sana itu lebih jauh. kemudian semakin turun, itu yang mungkin makin Mas berbahaya. Hanta. Tapi begini, Oke. saya punya data dari survei poltering Indonesia, faktor-faktor yang membuat puasnya kinerja pemerintah, mereka menilai puas itu karena faktor BLT 35%, bantuan tunai itu dianggap tepat sasaran, kartu Indonesia Sehat 15%, kartu Indonesia Pintar 9%. Yang menganggap, nah ini mungkin yang menganggap tidak puas itu, menilai tidak puas karena faktor isu harga kebutuhan pokok dan susah mencari lapangan pekerjaan. Jadi dua isu ini sebenarnya ada keberhasilan pembangunan infrastruktur, kesehatan dan seterusnya yang diapresiasi menyebabkan tingginya tingkat approval rating, tapi di saat yang sama ada sebenarnya isu gagal dianggap ya, sebagian 15% itu menganggap pemerintah belum berhasil atau gagal mengendalikan harga kebutuhan pokok dan mengendalikan pengangguran. Jadi isu ekonomi sebenarnya yang paling leading, paling menentukan naik turunnya. Misalnya tiba-tiba Pak Jokowi menaikkan harga BBM. Nah, itu agak berbahaya. Akan menjadi berbahaya pada posisi Prabowo. Jadi poin saya adalah kalau tingkat kepuasan Pak Jokowi turun, itu kabar baik bagi Anies Baswedan, sedikit kabar buruk bagi Prabowo. Pun sebaliknya, kalau ternyata menjadi kabar bahwa ternyata tingkat kepuasan pada Pak Jokowi justru naik, itu kabar buruk bagi Anies juga, dan itu akan memberikan potensi elektabilitas Pak Prabowo tumbuh, dan Pak Ganjar sedang mencari pada spektrum politik mana yang Mas lebih Hanta, tepat. kita Jadi tangkap masih poinnya. Saya mau langsung lanjut bisa ke menekan Mas Pipin. elektabilitas. Mas Jadi Hanta, pertarungan Pak Anies kita harus itu berbagi fokusnya durasi. ke Pak Jokowi. Sudah benar Mas sebenarnya. Hanta, sampai situ dulu. Oke. Iya, kita tangkap Silakan, poinnya Pak langsung. Mas Pipin. Baik. Memang kita harus belajar dari Pak Jokowi ya. Jadi Pak Jokowi ini adalah pembelajar dari presiden-presiden sebelumnya. Memang ini yang tidak dilakukan oleh Pak SBY dulu. Ketika 2014, 2013 lalu ini tidak dilakukan. BLT digelontorkan menjelang pemilu Pilpres. Itu. Jadi saya kira kenapa tingkat kepuasan misalnya masih di angka 70 misalnya atau sampai 80, memang BLT-nya juga kuat. Apalagi sekarang menjelang mau Pilpres juga itu yang dilakukan. Jadi bagi kami memang kita melihat ya, apa sih concern Pak Anies itu? Kalau kita hanya melihat ini hanya untuk kepentingan elektoral, sungguh sangat disayangkan. Pak Anies ingin men-challenge ke depan itu, yang ingin dilihat itu apa sih? Jangan sampai kita hanya karena mohon maaf BLT, ya, kita kemudian memberikan tingkat kepuasan, kemudian memilih capres keberlanjutan. Tetapi masyarakat saat ini apa sih? Lapangan pekerjaan susah. Survei menunjukkan itu, indikator dan berbagai survei, internal kami juga begitu. Kemudian sembako juga mahal, juga itu yang menjadi keluh kesah masyarakat. Misalnya kesehatan, misalnya BPJS banyak yang nunggak. Jadi ketika itu yang kita bawa gagasan itu, maka kita ingin membawa perubahan itu. Masa mau dilanjutkan kondisi seperti itu? Terlepas suka tidak suka, puas tidak puas dengan pemerintahan Jokowi itu, monggo. Jadi kita menghormati itu, tetapi kami fokus bagaimana kondisi masyarakat ini harus diselesaikan. Makanya 148 halaman visi misi program kerja dan track recordnya Mas Anies Baswedan sebagai kepala daerah yang sukses memimpin DKI, itulah yang ditawarkan oleh Amin. Jadi kami sangat khawatir saat ini hanya semu kepuasannya itu, karena sementara karena terbuai dengan BLT, terbuai dengan program-program kepuasannya atau terbuai dengan BLT. Dan saya sangat menyayangkan sebetulnya ya. Saya kira tentu kita sebagai anak muda punya idealisme bagaimana perubahan itu harus kita bawa ya. Saya kira ketika memang ada yang mengkritik pemerintah, memang harus terbuka. Disitulah Pak Anies ingin membangun satu kemakmuran Indonesia adil makmur itu didasarkan dengan demokrasi yang adil. Demokrasi itu habitatnya adalah kebebasan.
orang bahagia, tetapi bukan dengan ketakutan. Inilah yang ingin disampaikan oleh Pak Anies. Oke, Mas Pipin membantah bahwa ini untuk kepentingan elektoral dan realita politiknya seperti itu adanya. Itu dari Mas Pipin ya. Oke, Mang Faldo di segmen berikutnya ya. Untuk Anda gilirannya, tetaplah bersama kami akan kembali. Ya, thank you. Oke, kita langsung menuju ke Bang Faldo untuk menanggapi tadi Mas Pipin menyampaikan bahwa ya realita politiknya seperti itu dan tidak untuk kebutuhan atau kepentingan elektoral. Seperti apa, Bang Faldo? Iya, ya saya ingin menyampaikan lagi kepada Om Pipin bahwa memang apabila dibandingkan sama pemerintahan Pak SBY di tahun 2014 gitu ya di akhir-akhir pemerintahan itu kan sering dikatakan lame duck gitu. Tapi Pak Jokowi dan pemerintahan ini tampaknya ya terus perform di angka di atas 70-an% dan itu konsisten loh ya. Dan itu konsisten angkanya. Jadi kami kira penurunan 2-3% tentu ya memang menjadi perhatian gitu. Tapi saya agak cukup sedih juga gitu ketika seandainya bantuan kepada masyarakat tadi dibilang begitu ya. Rasa-rasanya ya masyarakat happy dengan adanya program-program yang direct yang dirasakan oleh masyarakat gitu. Tapi kalau seandainya nanti misal Mas Anies atau Bang Pipin tadi bilang nggak mau dilanjutin ya nggak apa-apa juga gitu kan. Ya tapi ya kritik ya nggak masalah ya. Tapi rasa-rasanya kok gimana gitu. Ada upaya dari pemerintah untuk membangkitkan gairah ekonomi masyarakat, membangkitkan gairah belanja masyarakat, ada bantuan yang diberikan, ya rasa-rasanya disalahkan. Ya mungkin ada skema lain yang sedang disiapkan oleh Koalisi Perubahan. Mungkin itu yang akan berubah nanti. Pada akhirnya tidak ada lagi bantuan kepada masyarakat dari koalisi Anies Gus Imin misalnya. Tapi misalnya ini kan sebenarnya percobaan ketiga ya. Yang pertama itu saya ingat sekali gitu soal kendaraan listrik sudah dibantah, soal yang kedua soal pembangunan daerah yang tidak merata sudah pernah dibantah. Yang ketiga coba lagi dengan skema begini gitu. Ya mudah-mudahan skema-skema attack dengan skema-skema narasi perubahan yang sedang diupayakan. Kritiknya tentu boleh ya, silakan kita terima. Tapi lagi-lagi jangan sampai gitu. Kita mengambil indikator-indikator yang turun untuk dijadikan isu publik. Memang data itu juga tidak bisa diakses oleh semua orang. Berpendapat silahkan aja, kami kira sebagai bahan-bahan panas-panasin mesin kampanye, tapi jangan dipelintir-pelintir lah gitu ya. Karena kalau kritik penegakan hukum gitu. Kritik nggak sampai demokrasi juga gitu. Jadi jangan sampai kita pecah belah lah, jangan bikin kekhawatiran lah untuk pemilu 2024. Baik, Bang Faldo. Gitu. Baik, terima kasih Bang Faldo waktunya pagi ini. Kang Pipin terima kasih juga. Oh, sudah selesai? Sudah selesai ya? Saya mau jawab. Jangan sampai disemprit sih, udah jam 8:02 nih soalnya. Tipis saja mungkin, komentar Anda apa? Tipis saja, tidak panjang. Jadi penegakan hukum adalah dasar untuk bagaimana ekonomi kita lebih baik. Tadi fitnah bahwa nanti nggak melanjutkan BLT, yang kami sayangkan adalah memang BLT meningkat, utang negara kita juga meningkat. Ini melebar lagi nih diskusi kita nih ya. Saya kira ya, ketika itu yang terjadi. Tetapi yang kita butuhkan adalah bagaimana nanti lapangan pekerjaan akan lebih baik di bawah Anies, sembako juga akan lebih baik. Itu sebetulnya concern kita ke depan. Jadi mudah-mudahan insya Allah amin menang, Indonesia adil makmur akan lebih baik ya. Sama aja ya Bang Faldo ya. Sekarang kok Bang nggak ada bedanya apa yang berubah. Nanti kita lanjutkan diskusinya karena waktu sudah habis. Terima kasih banyak Bang Faldo. Mas Hanta, makasih ya Mas Hanta ya.